Terima kasih telah menonton. Saksikan bedah tuntas kami mengenai sejarah Selat Malaka atau teknologi kapal selam terbaru di video berikut ini. Sampai jumpa di Cakrawala berikutnya, pukul 02.00 dini hari di Samudra Hindia. Di tengah kegelapan total ini, sebuah raksasa baja sedang melaju tanpa pengawalan. Disinilah asymmetrical warfare atau perang asimetris bukan lagi sekadar teori, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan logistik global. Kita bicara tentang monster laut setinggi gedung 15 lantai. Bayangkan besarnya dibandingkan dengan satu titik kecil manusia di sampingnya. Namun di lautan lepas, ukuran raksasa ini justru menjadi beban saat menghadapi kelincahan musuh. Bobot mati 100.000 ton, panjang 300 meter, namun hanya diawasi oleh 20 orang kru. Saat sebagian besar awak terlelap dalam ritme jaga, kapal ini menjadi sasaran empuk bagi predator laut yang mengintai di balik bayang-bayang. Tiba-tiba, keheningan pecah. Radar di anjungan mendeteksi anomali. Sebuah objek kecil bergerak dengan kecepatan 30 knot terlalu cepat untuk kapal nelayan biasa. Ini adalah tanda bahaya pertama. Melalui lensa teropong, visual terkonfirmasi. Sebuah skiff kecil dengan 6 personel bersenjata lengkap. Tanpa dukungan militer terdekat, kapal kargo ini harus mengandalkan taktik pertahanan non-lethal untuk bertahan hidup. Bayangkan sebuah benteng baja bernilai triliunan rupiah, mengangkut ribuan kontainer, namun secara hukum internasional, kapal ini adalah non-combatant. Tidak ada senapan serbu, tidak ada meriam. Di tengah samudra, kita menghadapi dilema keamanan yang absolut. Secara teknis, ini adalah asymmetrical warfare yang tidak adil. Kapal kargo memiliki inersia masif, butuh waktu lama untuk bermanuver, dengan kecepatan puncak hanya 18 knot. Sementara itu, skiff bajak laut melaju lincah di 30 knot. Ini seperti gajah yang dikejar sekawanan serigala air tanpa peluru untuk membalas. Pertanyaannya kini kritis. Bagaimana kru sipil bertahan hidup dan memenangkan pertempuran tanpa melepaskan satu tembakan pun? Lupakan stereotip film Hollywood. Bajak laut modern tidak memakai penutup mata atau membawa pedang kayu. Kita tidak sedang berurusan dengan fiksi masa lalu, melainkan ancaman kinetik yang sangat nyata. Realitasnya, mereka menggunakan perahu fiber reinforced plastik yang sulit dideteksi radar, dipersenjatai dengan AK-47 dan peluncur granat RPG-7. Mereka cepat, mematikan, dan sangat termotivasi oleh tebusan jutaan dolar. Kita harus memahami bahwa pembajakan modern bukan sekadar aksi kriminal sporadis, melainkan sebuah shadow corporation. Mereka memiliki model bisnis yang terstruktur, antara cargo seizure untuk penjarahan logistik, atau human capital hijacking di mana kru menjadi aset negosiasi tebusan. Mari bicara angka. Di puncak krisisnya, industri bajak laut Somalia meraup tebusan hingga triliunan rupiah per tahun. Ini adalah black market capitalism dengan valuasi yang mampu mengganggu stabilitas premi asuransi maritim dunia. Secara geopolitik, ada 3 hotspot utama yang menjadi zona merah bagi pelaut kita. Teluk Aden di Somalia, Teluk Guinea di Afrika Barat, dan titik buta di kawasan kita sendiri, Asia Tenggara. Setiap zona memiliki rules of engagement yang berbeda. Somalia adalah studi kasus klasik tentang kegagalan negara. Pasca runtuhnya pemerintahan tahun 1991, nelayan lokal yang terdesak oleh illegal fishing asing bertransformasi menjadi milisi penjaga pantai gadungan sebelum akhirnya menjadi sindikat perompak profesional. Sementara itu di Teluk Guinea, medannya jauh lebih brutal. Fokus mereka adalah oil siphoning atau pencurian minyak mentah untuk pasar gelap. Di sini, kekerasan fisik terhadap kru seringkali digunakan sebagai daya tawar utama dalam asimetri perang ini. Bergerak ke halaman rumah kita, Asia Tenggara. Di Selat Malaka, Singapura, kita tidak selalu melihat drama penyanderaan kolosal. Sebaliknya, kita menghadapi petty theft atau perampokan oportunis. Sasarannya, suku cadang mesin, stok cat, hingga uang kas kapal saat mereka berlabuh. Ini adalah gangguan asimetris yang menargetkan titik lemah operasional kapal. Secara logistik, ketidakpastian ini menciptakan war risk surcharge. Ketika sebuah kapal memasuki zona merah, premi asuransi bisa melonjak 10 hingga 15 kali lipat. Bagi perusahaan pelayaran, ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman terhadap profit margin yang sudah tipis. Pilihan yang tersedia pun pahit. Lewat terusan Suez dengan risiko tinggi, atau mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika,
Pilihan kedua menambah waktu tempuh hingga 2 minggu dan membakar ribuan ton bahan bakar ekstra. Ini adalah dilema strategis antara efisiensi biaya dan keselamatan aset. Muncul pertanyaan yang sering diajukan publik. Kenapa kita tidak persenjatai saja awak kapal dengan senapan otomatis? Logikanya sederhana, namun dalam dunia maritim global, jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar adu kekuatan api. Masalah utamanya adalah kedaulatan hukum. Sebuah kapal dagang akan singgah di berbagai negara dengan yurisdiksi berbeda. Membawa senjata api ke pelabuhan asing tanpa izin khusus adalah mimpi buruk birokrasi dan legalitas kapal bisa ditahan dan kru bisa dipenjara karena melanggar undang-undang senjata setempat. Mengapa kita tidak mempersenjatai kru? Jawabannya ada pada labirin yurisdiksi. Dalam industri maritim, fenomena flag of convenience seperti bendera Panama atau Liberia menciptakan tumpang tindih hukum yang sangat rumit. Membawa senjata api melintasi berbagai batas negara adalah mimpi buruk birokrasi bagi setiap pemilik kapal. Risikonya terlalu asimetris. Bayangkan jika seorang kru salah mengidentifikasi nelayan lokal sebagai perompak melepaskan tembakan. Konsekuensinya bukan hanya denda astronomis, tapi hukuman penjara bagi kapten di bawah hukum internasional. Risiko hukum ini jauh lebih mematikan daripada nilai kargo itu sendiri. Lihat saja insiden Enrica Lexie tahun 2012. Ketika marinir Italia menembak nelayan India karena salah sangka, dampaknya adalah krisis diplomatik selama 1 dekade. Kapal komersial bukan dirancang untuk memicu insiden geopolitik. Satu peluru bisa merusak hubungan bilateral antar negara kepulauan. Selain itu, ada masalah operasional. Kapal yang membawa senjata seringkali masuk dalam blacklist di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Singapura atau Rotterdam. Penolakan sandar karena protokol keamanan senjata berarti keterlambatan logistik yang merugikan perusahaan jutaan dolar per hari. Sebagai gantinya, industri ini mengadopsi penggunaan PMSC atau kontraktor keamanan pribadi. Mereka adalah profesional bersertifikat yang hanya naik ke kapal saat melewati high-risk area. Ini adalah solusi taktis yang menjaga kapal tetap berada dalam koridor hukum internasional tanpa mengorbankan keselamatan kru. Namun, menyewa PMSC bukan tanpa overhead yang membengkak. Biaya operasionalnya bisa mencapai ribuan dolar per hari. Belum lagi kerumitan logistik di floating armory senjata harus dibongkar pasang di koordinat laut internasional karena regulasi pelabuhan yang sangat ketat terhadap kepemilikan senjata api. Karena kendala tersebut, industri maritim merumuskan sebuah kitab suci pertahanan non-kinetik yang kita sebut BMP Best Management Practices. Ini adalah doktrin taktis komprehensif untuk menghadapi ancaman asimetris tanpa perlu melepaskan satu butir peluru pun. Filosofi BMP bertumpu pada 4 pilar krusial. Pertama, jangan biarkan kapal Anda terdeteksi. Kedua, jangan izinkan mereka mendekat. Ketiga, jangan beri celah untuk mereka naik ke geladak. Dan terakhir, jika perimeter ditembus, pastikan seluruh kru aman di dalam sitadel. Secara strategis, ini bukan soal memenangkan pertempuran laut, melainkan memanipulasi cost-benefit analisis para pembajak. Kita ingin membuat proses pembajakan menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama, sehingga bagi mereka, target ini menjadi tidak sepadan dan mereka memilih mundur. Tahap awal adalah deteksi dini. Meskipun kita memiliki radar ARPA, Visual Lookout tetaplah instrumen utama. Skiff kecil dari bahan fiberglass seringkali lolos dari pantulan radar. Disinilah mata manusia dengan binokular menjadi benteng pertama dalam mengenali pola pendekatan yang mencurigakan. Dalam asimetri ini, kegelapan adalah sekutu bajak laut, namun teknologi thermal imaging mengubah peta permainan. Meskipun mereka mematikan lampu, tanda tangan thermal dari mesin perahu mereka tetap akan berpendar di layar monitor kita sebagai anomali panas yang tak terbantahkan. Jangan berharap mereka muncul di AIS atau Automatic Identification System. Mereka beroperasi sebagai ghost ships untuk menghindari tracking digital. Inilah mengapa integrasi antara radar ARPA, pengamatan visual, menjadi benteng pertama dalam rantai komando pertahanan kita. Masuk ke tahap kedua, deterrence atau pencegahan. Kita harus menghancurkan elemen kejutan mereka. Dengan menyalakan seluruh lampu sorot atau floodlights ke arah sasaran, kita mengirimkan pesan psikologis yang tegas. Kami melihat kalian, dan kami siap. Senjata kita berikutnya adalah suara. Klakson kapal atau tipon bukan sekadar alat navigasi. Dalam jarak dekat, tekanan desibelnya mampu mengganggu koordinasi verbal awak bajak laut.
Alarm umum juga memastikan seluruh kru berada di pos tempur masing-masing sesuai drill yang dilatih. Langkah krusial terakhir dalam fase deteksi adalah external communication. Segera hubungi UKMTO atau aset angkatan laut terdekat melalui radio satelit. Di laut lepas, kedaulatan kita bergantung pada seberapa cepat informasi ancaman ini sampai ke tangan otoritas militer. Jika diplomasi suara cahaya diabaikan, kita beralih ke tindakan kinetik non-lethal. Monitor pemadam kebakaran atau water cannon di sini bertransformasi dari alat keselamatan menjadi instrumen penangkis serangan asimetris. Daya rusaknya signifikan secara taktis. Tekanan hidrostatik yang masif mampu membanjiri mesin skiff mereka hingga mati total, atau memberikan efek physical blow yang cukup untuk menjatuhkan personel agresor ke air. Kita juga menerapkan anti-piracy curtain. Selang-selang bertekanan tinggi ini bergelantungan di sisi kapal, menciptakan cambuk air yang terus bergerak tak teratur, membuat upaya merapat ke lambung kapal menjadi mustahil. Strategi selanjutnya adalah ship hardening. Kita memasang razor wire di sepanjang perimeter geladak. Ini bukan sekadar kawat biasa, ini adalah barikade fisik yang mengubah kapal kargo menjadi benteng terapung yang sulit ditembus. Kawat silet tipe konsertina ini sangat tajam, dirancang untuk menyangkut di pakaian serta peralatan. Tanpa pijakan yang stabil di laut, hampir mustahil bagi bajak laut untuk mengaitkan tangga atau alat panjat tanpa mengalami luka serius. Jika kawat berduri belum cukup, kita masuk ke perang kimiawi sederhana, slippery foam. Dengan menyemprotkan cairan busa atau oli khusus di sepanjang bibir dek, kita memanipulasi koefisien gesek hingga mendekati nol. Bayangkan mencoba memanjat dinding vertikal yang licin seperti es di tengah ombak laut yang ganas. Mustahil bagi bajak laut untuk mendapatkan foothold yang stabil. Filosofi citadel atau benteng berjalan diimplementasikan melalui pengerasan akses fisik. Pintu baja ganda dengan sistem penguncian internal vateralis besi pada jendela navigasi memastikan bahwa meskipun mereka berhasil naik ke dek, interior kapal tetap menjadi zona terlarang yang tidak tertembus. Namun, teknologi modern membawa kita ke ranah senjata non-lethal yang lebih canggih. Kenalkan LRAD atau Long Range Acoustic Device. Ini bukan sekadar pengeras suara, ini adalah proyektil sonik yang mampu menembakkan gelombang suara terarah dengan presisi militer. Gelombang suara ini menghantam sistem saraf. Pada jarak tertentu ia menyebabkan disorientasi spasial, mual, rasa sakit yang tak tertahankan pada telinga. Ini menciptakan exclusion zone tak terlihat yang memaksa penyerang membuang senjata mereka hanya untuk menutup telinga. Terakhir, sebagai pencegah visual, kita menggunakan laser dazzlers. Laser hijau intensitas tinggi ini tidak membakar kulit, namun menyebabkan flash blindness atau kebutaan sementara yang intens. Dalam perang asimetris ini, jika Anda tidak bisa melihat target, Anda tidak bisa menyerang. Saat kegelapan menyelimuti laut lepas, kita menggunakan optical dazzler. Lampu strobo berkekuatan jutaan candela ini bukan sekadar alat penerangan, melainkan senjata disorientasi yang melumpuhkan night vision lawan secara total dalam hitungan detik. Jika mereka tetap mendekat, kita gunakan keunggulan massa. Dengan pola manuver zigzag, kapal kargo menciptakan wake atau gelombang buritan yang masif. Bagi perahu kecil bajak laut, ini adalah asymmetrical warfare di mana ombak kita menjadi musuh alami mereka. Namun ini adalah kalkulasi yang berbahaya. Sang kapten harus mempertimbangkan stabilitas kargo. Manuver yang terlalu agresif bisa mengganggu metacentric height kapal, mengancam keselamatan jutaan dolar muatan demi menghindari ancaman. Skenario terburuk, tangga pengait berhasil menempel di lambung. Ini adalah momen kritis. Tanpa senjata api di tangan, kru kapal kini berpacu dengan waktu sebelum boarding benar-benar terjadi. Disinilah piracy drill memegang peranan vital. Disiplin adalah tameng kita. Seluruh kru harus bergerak sinkron, mengamankan perbekalan darurat, dan menuju titik perlindungan terakhir sebelum akses ke seluruh kapal diputus. Jika perimeter luar ditembus, awak kapal tidak akan melawan dengan kekerasan fisik. Mereka akan mundur ke The Citadel. Ini bukan sekadar ruang mesin, melainkan benteng asimetris terakhir di jantung kapal raksasa ini. Pintu baja tebal dengan sistem penguncian ganda dari dalam. Tanpa celah, tanpa jendela. Citadel dirancang untuk menjadi bunker kedap suara yang mengisolasi kru sepenuhnya dari ancaman eksternal di atas geladak. Logistik adalah kunci bertahan hidup. Di sini tersedia stok makanan, air, dan fasilitas medis darurat.
Namun, aset terpenting adalah sistem komunikasi satelit mandiri untuk terus berkoordinasi dengan otoritas maritim via kapal perang terdekat. Inilah master stroke dalam taktik ini. Dari Citadel, kru memiliki kontrol penuh untuk mematikan mesin utama. Kapal menjadi dead in the water. Tanpa navigasi, kapal ini hanyalah bongkahan baja raksasa yang tidak bisa dikendalikan oleh para pembajak. Bayangkan rasa frustrasi mereka. Bajak laut menguasai geladak, tapi mereka tidak menemukan sandera. Tidak bisa menggerakkan kapal, waktu terus berjalan melawan mereka. Di laut lepas, kapal yang berhenti tanpa tawanan adalah kegagalan operasional total. Bayangkan keputusasaan mereka. Logika asymmetrical warfare kini berbalik menyerang balik para perompak. Di sini, waktu adalah musuh utama. Setiap hantaman palu godam ke pintu baja Citadel bukan sekadar usaha fisik, melainkan kegagalan strategis untuk mengamankan high-value aset sebelum bantuan militer tiba. Sementara mereka tertaham di koridor baja, force multiplier sedang dalam perjalanan. Panggilan darurat melalui sistem SSAS telah mengaktifkan protokol keamanan maritim internasional di Cakrawala. Dukungan kinetik berupa helikopter serbu mendekat dengan kecepatan yang tidak mungkin diimbangi perahu kecil mereka. Keunggulan situasional sepenuhnya berada di tangan kru. Dari dalam safe room yang kedap, mereka melakukan remote surveillance melalui kamera tersembunyi. Mereka bukan lagi mangsa yang ketakutan, melainkan pengamat taktis yang sedang menunggu momen checkmate bagi para penyusup. Mari kita bedah studi kasus paling sukses dalam sejarah maritim modern, MV Samho Jewelry tahun 2011. Operasi Dawn of Gulf of Aden membuktikan bahwa integrasi antara ketahanan Citadel dan respons cepat militer adalah kunci utama melumpuhkan ancaman asimetris di laut lepas. Hanya butuh waktu 13 menit. Pasukan khusus UDT SEAL Korea Selatan melakukan vertical insertion yang mematikan. Tanpa sandera untuk dijadikan perisai manusia, para pembajak kehilangan total daya tawar mereka. Ini bukan sekedar penyelamatan. Ini adalah eksekusi taktis yang sangat presisi. Hasil akhirnya impresif. 8 aktor ancaman dinetralkan, 5 ditahan, yang paling krusial, seluruh kru selamat tanpa luka berarti. Di sini kita melihat Citadel bukan sekadar ruang besi, tapi force multiplier pasif yang memungkinkan operasi militer skala penuh dilakukan tanpa risiko collateral damage pada sandera. Namun, mari kita bedah sisi gelapnya sebagai perbandingan. Di Teluk Guinea, banyak kapal nelayan kargo kecil menjadi soft target karena mengabaikan protokol BMP-5. Tanpa mitigasi, kapal-kapal ini hanyalah mangsa empuk di tengah lautan yang tak bertuan. Tanpa barikade kawat berduri atau water cannon, musuh bisa melakukan boarding dalam hitungan detik. Tanpa Citadel, kru tidak memiliki last line of defense. Hasilnya, seluruh aset nyawa kru jatuh ke tangan pembajak sebagai komoditas tebusan dalam hitungan menit. Ini adalah kalkulasi antara security cost versus catastrophic risk. Memotong anggaran pertahanan maritim mungkin mempercantik laporan keuangan jangka pendek, namun dalam asymmetrical warfare, penghematan tersebut seringkali menjadi tiket sekali jalan menuju bencana logistik yang masif. Masa depan pertahanan kita bergeser ke arah otonom. Penggunaan drone pengintai yang mampu beroperasi 24,7 akan memberikan situational awareness di luar cakrawala visual, memastikan bahwa setiap ancaman bisa diidentifikasi sebelum mereka sempat mendekati zona eksklusi kapal. Kita juga melihat implementasi active denial system. Bayangkan gelombang mikro yang diarahkan secara presisi menciptakan sensasi terbakar yang tak tertahankan pada kulit penyerang tanpa efek permanen. Ini adalah area denial tingkat tinggi yang memaksa musuh menjauh sebelum kontak fisik terjadi. Namun, ancaman kini berevolusi menjadi cyber piracy. Peretas modern tidak lagi hanya mengandalkan senjata api, mereka mencoba melakukan spoofing pada sistem navigasi kapal. Jika mereka berhasil mengendalikan kendali otomatis, kapal raksasa ini bisa digiring ke perairan berbahaya tanpa perlu naik ke geladak. Ini bukan film aksi Hollywood yang penuh ledakan tanpa makna. Ini adalah perang logistik, adu kesabaran, ketaatan mutlak pada prosedur operasional. Di laut lepas, kesalahan sekecil apapun dalam protokol keamanan adalah undangan bagi bencana. Para kru kapal yang disiplin menjalankan drill pertahanan adalah pahlawan sunyi perdagangan global. Tanpa mereka, rantai pasok dunia akan lumpuh. Ketangguhan mereka memastikan kebutuhan hidup kita tetap sampai ke pelabuhan dengan selamat.
Pada akhirnya, senjata api bisa saja kalah telak oleh ketenangan mental. Dalam perang asimetris ini, kesiapan strategi adalah benteng yang paling kokoh. Saya Raka Pratama, untuk kedaulatan maritim dan kelancaran logistik dunia. Inilah orkestrasi pertahanan non-letal. Dari semburan meriam air bertekanan tinggi hingga kawat silet yang membentengi lambung kapal, setiap inci ship hardening ini adalah penghalang fisik dan psikologis bagi para agresor. Dalam peperangan asimetris ini, kemenangan tidak diukur dari tembakan yang dilepaskan, melainkan dari keberhasilan menjaga integritas kargo. Kapal raksasa ini menang hanya dengan tetap melaju tanpa celah infiltrasi. Hormat saya untuk para pelaut. Mereka adalah tulang punggung supply chain global. Tanpa ketangguhan mental kru di tengah ancaman ini, roda ekonomi dunia akan berhenti berputar secara harfiah. Data menunjukkan penurunan signifikan angka pembajakan berkat penerapan BMP atau Best Management Practices yang ketat. Ini membuktikan bahwa disiplin logistik jauh lebih efektif daripada konfrontasi bersenjata. Namun pertanyaannya bagi kita di negara kepulauan, apa jadinya jika jalur perdagangan vital ini benar-benar terputus? Saya Raka Pratama, mari kita hargai setiap detak nadi maritim kita. Navigare necesse est, vivere non est necesse. Berlayar itu perlu, namun hidup tidaklah selalu terjamin di tengah ganasnya samudra. Kutipan kuno ini mengingatkan kita bahwa laut tidak pernah memaafkan kesalahan. Kenapa? Itu ya, membedah logika di balik fenomena. Dari perspektif kedaulatan maritim kita, laut adalah urat nadi ekonomi global, wah para pelaut kita adalah garda terdepan yang menjaganya tetap berdenyut. Memahami asymmetrical warfare di laut bukan hanya soal teknis, tapi soal ketangguhan manusia. Saya Raka Pratama, tetap kritis, tetap aman di jalur pelayaran Anda. Jangan biarkan diskusi ini berhenti di sini. Klik subscribe untuk analisis strategi maritim lainnya. Menurut Anda, apakah penggunaan teknologi AI bisa sepenuhnya menggantikan peran Citadel dalam menghadapi pembajakan? Tulis opini Anda di kolom komentar.